Review Malam Para Jahanam. Terlalu tinggi ekspektasinya. Film bertemakan horror action seringkali memiliki formula yang sudah umum dan dapat diprediksi. Namun, Malam Para Jahanam berhasil hadir dengan konsep yang benar-benar menarik dan segar. Konsepnya memikat, ceritanya pun terasa baru dan berbeda dari yang biasa kita saksikan. Namun, di tengah keunggulannya, ada satu hal yang mengganjal dan menimbulkan kesan kurang menarik bagi sebagian penonton. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa ulasan tentang Malam Para Jahanam ini memberikan perspektif yang berbeda-beda dan menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Dengan demikian, film ini tetap menjadi topik pembicaraan yang menarik di kalangan pecinta film horror action. Ketika berbicara film horor, tidak banyak yang mampu meninggalkan kesan mendalam di sepanjang tahun ini. Namun, film Malam Para Jahanam berhasil mencuri perhatian karena mampu membuat penontonnya terus terbayang-bayang di sepanjang film. Meskipun bukan film horor konvensional, menyelipkan sentuhan aksi yang menarik dalam film horor juga dapat menjadi pilihan yang tepat. Untuk mengetahui betapa hebatnya film karya Indra Gunawan ini, kita bisa membahas setiap bagian dari kisah Malam Para Jahanam secara detail, mulai dari pengembangan karakter hingga alur cerita yang menggugah. Film ini menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para penikmat film horor. Dengan sentuhan aksi yang menarik, film ini berhasil menciptakan suasana yang unik dan memikat. Review Malam Para Jahanam terlalu berekspektasi tinggi. Sejak awal, film ini sudah berhasil membangkitkan ekspektasi tinggi untuk menontonnya. Penggabungan elemen horor, aksi, dan latar belakang kisah yang sangat tabu menjadikannya terasa berbeda dari film horor lainnya yang biasa beredar. Film ini berhasil menciptakan antusias yang tinggi di kalangan penggemar film horor, dan ekspektasi tinggi pun semakin meningkat seiring dengan harapan akan pengalaman yang tidak terlupakan ketika menontonnya. Kisah ini dimulai dari dua orang sahabat yang memiliki ilmu masing-masing. Namun, salah satunya telah dipengaruhi oleh paham komunis. Konflik ideologi inilah yang kemudian memicu bentrokan di antara keduanya. Perselisihan yang muncul tidak hanya sekedar perbedaan pendapat saja, tetapi juga mencakup perbedaan ideologi yang mendasar, yang akhirnya menyebabkan hubungan persahabatan mereka menjadi tegang dan penuh konflik. Dalam kisah ini, tergambar betapa kuatnya pengaruh ideologi dalam mengubah dinamika hubungan antar manusia. Konflik yang timbul tidak hanya mencakup perbedaan pandangan, tetapi juga menyoroti bagaimana ideologi dapat mempengaruhi hubungan pribadi. Dengan latar belakang yang kuat dan konflik yang kompleks, kisah ini menawarkan sudut pandang yang menarik untuk dieksplorasi lebih jauh. Melalui konflik yang kompleks ini, penonton dihadapkan pada pertanyaan yang mendalam mengenai hubungan antara ideologi, persahabatan, dan individu. Kisah ini menawarkan ruang bagi penonton untuk memikirkan tentang bagaimana ideologi dapat mempengaruhi dinamika pribadi dan sosial. Cerita yang menarik, tapi pondasinya tidak sekuat itu. Cerita ini sebenarnya menarik, namun pondasinya terasa masih kurang kuat. Meskipun beberapa film tidak terang-terangan menggambarkan gerakan komunis pada masa itu, namun dari kilas balik awal, Bahtiar dan Malik sudah cukup menggambarkan kekacauan di desa Winongo tersebut. Jika cerita ini berlatar belakang di tahun 1965 dan menggambarkan sosok Marzuki secara menyeluruh, mungkin jalan ceritanya akan semakin menarik. Dengan latar belakang tahun 1965, cerita dapat memanfaatkan situasi politik dan sosial pada masa tersebut untuk memberikan kedalaman yang lebih besar. Selain itu,
fokus pada gambar Marzuki secara menyeluruh akan memberikan dimensi karakter yang lebih kompleks dan memikat bagi para penonton. Namun, tampaknya cerita yang saat ini mereka coba angkat terkesan membingungkan dan kurang memiliki fokus yang jelas. Meskipun Maesa Jenar Ayu berhasil menggambarkan flashback dengan sangat apik, pondasi kisahnya tetap terasa kurang. Pendalaman naskahnya juga terasa belum matang sama sekali. Untungnya, penggambaran flashback oleh Maesa Jenar Ayu berhasil menarik perhatian penonton dengan baik. Namun, untuk memperkuat kualitas kisah, perlu adanya pendalaman yang lebih mendalam dalam naskah tersebut. Meskipun demikian, keterampilan Maesa Jenar Ayu dalam menyajikan adegan flashback dapat dijadikan inspirasi yang baik untuk mengembangkan cerita lebih lanjut. Film ini menawarkan sedikit jump scare, namun adegan aksinya terasa kurang memuaskan. Potensi besar terdapat pada film ini jika para aktor dapat menampilkan adegan aksi yang lebih mengesankan. Secara keseluruhan, film ini memberikan kesan yang lebih baik dan terasa segar dibandingkan dengan sebagian besar film horor lainnya di Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan pada adegan aksi dapat menjadi nilai tambah yang signifikan bagi film ini, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi para penonton. Film Malam Para Jahanam memang memberikan angin segar dalam industri film horor Indonesia. Namun, meskipun endingnya merupakan plot twist, namun meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban yang membingungkan. Selain itu, pondasi cerita yang kurang kuat dan kedalaman cerita membuat Malam Para Jahanam tidak bisa mengirimkan pesan yang kuat di tengah hiruk-pikuk film-film horor lainnya yang terus membanjiri perfilman Indonesia.